Kawan pajak, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar sendiri pajak penghasilan atau PPh dalam tahun berjalan secara bulanan. Pajak tersebut dimaknai sebagai angsuran yang akan menjadi bagian pelunasan secara kolektif atas SPT tahunan PPh. Kita tahu SPT tahunan merekam seluruh penghasilan dari awal sampai dengan akhir tahun pajak ataupun tahun buku apabila tahun pajak yang dikehendaki wajib pajak berbeda dengan tahun-tahun. Ketentuan ini dikenal sebagai kewajiban PPh pasal 25 bulanan karena tercantum dalam Undang-Undang PPh pada pasal 25. Umumnya kewajiban ini untuk wajib pajak selain karyawan ataupun penghasilan yang dikenakan ketentuan PPh final. Jatuh tempo pembayaran angsuran ini pada tanggal 15 setiap bulan berikutnya karena dipenuhi dengan cara pembayaran sendiri. Sedangkan pelaporannya ditiadakan karena pembayaran angsuran yang tervalidasi dengan NTPN dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 pada tanggal validasi. Ketentuan ini tercantum dalam PMK 9/PMK.03/2018 tentang perubahan PMK 243/PMK03 tahun 2014 tentang SPT. Kewajiban ini dalam rumpun PPh non-migas dengan kode jenis pajak adalah 411125 untuk wajib pajak orang pribadi atau 41126 untuk wajib pajak badan dengan kode jenis setoran 100. Istilah angsuran ini memang muncul di Undang-Undang PPh pasal 25. Maka angsuran PPh ini dikenal juga sebagai PPh pasal 25 tadi. Karena merupakan pajak, maka angsuran ini wajib. Kewajiban angsuran muncul apabila SPT tahunan PPh tahun sebelumnya terutang pajak dan dilunasi dengan pembayaran pajak dengan kode jenis setoran 200. Keterangan ini dapat dilihat pada keputusan Dirjen Pajak nomor Kep 537/PJ.2000. Cara menghitung cukup sederhana. Perhitungannya sudah tersedia pada SPT tahunan, hanya sebesar 1/12 dari PPh tahunan yang harus dibayar sendiri. Perlu diingat, PPh tahunan yang harus dibayar sendiri merupakan hasil pengurangan dari pajak terutang dengan kredit pajak. Kredit pajak berasal dari pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain seperti PPh pasal 21 tidak final, pasal 22 tidak final, dan pasal 23, serta PPh yang telah dipotong atau dibayar di luar negeri menggunakan ketentuan PPh pasal 24. Selain cara tersebut, untuk wajib pajak orang pribadi memiliki cara lain, yaitu dengan memilih opsi perhitungan dalam lampiran tersendiri. Tapi juga perlu diingat, wajib pajak ini harus melampirkan dokumen penghitungan bersama dengan SPT tahunan agar SPT memenuhi asas lengkap, benar, dan jelas. Pada ketentuan selanjutnya, Menteri Keuangan juga bisa menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak. Besaran angsuran ini ditentukan dengan penetapan khusus. Melalui PMK 215/PMK03 tahun 2018 disebutkan bahwa angsuran untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Sedangkan wajib pajak baru ditetapkan sebesar nihil. Penetapan nihil artinya mereka dibebaskan dari kewajiban ini pada tahun pertama dari sejak masa terdaftar sampai dengan akhir tahun. Tidak semua wajib pajak memiliki privilege ini karena benar-benar hanya diperuntukkan bagi wajib pajak yang baru terdaftar pada suatu tahun. Namun, tidak termasuk
bagi wajib pajak yang muncul karena penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambil alihan usaha, dan atau perubahan bentuk badan usaha. Penetapan dengan besaran lain cukup beragam. 1. Untuk wajib pajak yang muncul karena penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan usaha pada sisa tahun berjalan, besar angsurannya dihitung dengan penjumlahan angsuran dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum terjadinya penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan. Namun, untuk seluruh wajib pajak baru hasil pemekaran, maka besaran angsuran ditetapkan sebesar persentase nilai harta yang dialihkan dikalikan dengan angsuran sebelum terjadi pemekaran. Lain lagi untuk wajib pajak baru hasil perubahan bentuk badan usaha, maka angsurannya ditetapkan sama dengan angsuran terakhir sebelum perubahan. Mekanisme penetapan perlu kita jelaskan. Untuk kondisi wajib pajak yang disebutkan tadi, cara dan nilainya telah ditetapkan sedemikian rupa. Wajib pajak tinggal mengikuti tanpa perlu mengajukan permohonan. Untuk wajib pajak lainnya, ternyata diperlukan permohonan, seperti untuk wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak BUMN, BUMD, dan lainnya. Jadi, selain beragam, penetapan besaran angsuran atas wajib pajak kelompok ini juga melalui surat penetapan khusus berupa surat pemberitahuan besaran angsuran dari KPP yang merupakan hasil dari tindak lanjut atas permohonan wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak mengajukan permohonan ke KPP untuk penetapan besaran angsuran periode berikutnya dengan mengirimkan atau melampirkan laporan keuangan yang telah dikirimkan ke OJK atau bursa dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP yang telah disahkan RUPS untuk para wajib pajak BUMN dan BUMD. Untuk bank, mengajukannya setiap bulan untuk perhitungan angsuran bulan berikutnya, sedangkan selain bank mengajukannya setahun sekali atau sesuai periodisasi kewajiban pelaporan yang telah ditentukan oleh OJK atau Bursa Efek. Laporan keuangan atau RKAP yang dilampirkan akan dilakukan pengujian di KPP untuk meneliti kesesuaian dengan penerapan ketentuan fiskal. Pada Standard Operating Procedure SOP nomor PPLA 30/00323 disebutkan bahwa surat pemberitahuan angsuran diterbitkan paling lama 5 hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen yang dilampirkan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Maka wajib pajak disarankan mengajukan permohonan ini paling tidak pada tanggal 10 agar pembayarannya tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya. SOP ini diterbitkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 301/PJ/2021. Kesimpulannya, pada umumnya nilai angsuran ini bersifat flat. Oke. Namun pada dasarnya dalam beberapa keadaan dimungkinkan terjadi perubahan nilai angsuran. Nilai angsuran terbaru akan diterapkan pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun yang bersangkutan. Angsuran wajib pajak dapat dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan. Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh tahunan yang akan terutang lebih dari 150% dari PPh tahunan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan sebelumnya. Pada keadaan sebaliknya, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun,
wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh tahunan yang akan terutang tersebut kurang dari 75%, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan. Permohonan pengurangan harus disertai dengan perhitungan besaran PPh tahunan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besaran angsuran untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun yang bersangkutan. Format permohonan penurunan angsuran ini dapat diajukan dengan cara bebas, termasuk lampiran-lampirannya. Namun untuk memudahkan, sebenarnya wajib pajak dapat juga menjadikan format yang pernah dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009 melalui Pers 10. Pers 10 ini sudah dicabut, namun format itu masih dapat digunakan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan. Perlu diingatkan kembali, sebagaimana kewajiban perpajakan lain, pembayaran dan pelaporan angsuran ini juga memiliki jatuh tempo. Sesuai ketentuan pada Undang-Undang KUP, bila terjadi kekurangan dan atau keterlambatan dalam memenuhi angsuran ini dapat ditagih pokok pajaknya dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. KPP akan menerbitkan surat untuk melakukan tagihan pajak, yaitu STP. Perlu juga dipahami bahwa selain sebagai sarana penagihan, pada dasarnya STP dapat juga sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang telah dilaporkan wajib pajak. Sesuai dengan data pada surat pemberitahuan besaran angsuran yang diterbitkan KPP atau perhitungan angsuran yang telah disampaikan wajib pajak, baik yang tercantum pada SPT tahunan atau lampirannya, sudah cukup bagi KPP untuk menagih angsuran yang kurang dibayar atau bahkan belum dibayar sama sekali sesuai data tersebut. Keadaan berikutnya yang berpotensi dilakukan penerbitan STP adalah keterlambatan. Ingat, pembayaran SPT artinya sama dengan pelaporan. Bila disebutkan jatuh temponya pada tanggal 15 bulan berikutnya, artinya pembayaran sampai dengan tanggal 15 merupakan jatuh tempo terakhir. Seperti kita ketahui, pelaporan SPT memiliki jatuh tempo tanggal 20. Maka apabila pembayaran angsuran ini terjadi pada tanggal 20, akan terdapat sanksi keterlambatan pembayaran. Namun tidak ada sanksi atas keterlambatan pelaporan. Bila dilakukan pembayaran setelah tanggal 20, maka akan terdapat sanksi keterlambatan pembayaran dan sanksi sekaligus atas keterlambatan pelaporan. Manfaatnya apa atas pembayaran angsuran pajak ini? Angsuran pajak merupakan bagian pelunasan secara kolektif. Telah kita singgung di awal podcast ini. Beranjak pada paradigma tersebut, maka pengisian SPT tahunan PPh bertujuan untuk menghitung nilai PPh tahunan yang terutang secara sistematis. Ya, wajib pajak terutang PPh tahunan secara natural apabila terdapat penghasilan neto atau laba fiskal. Nilai PPh tahunan terutang tersebut dapat berkurang apabila terdapat kredit pajak. Pada bagian induk SPT tahunan, informasi kredit pajak dapat berupa akumulasi nilai bukti potong atau dipungut dari pihak lain, bukti potong pembayaran di luar negeri, dan pembayaran sendiri atas angsuran dan pokok pajak pada STP. Untuk kredit pajak dari komponen angsuran, maka seluruh pembayarannya dapat diakumulasikan. Bila terdapat STP, maka pokok pajak pada STP dapat diperhitungkan. Sedangkan bunga administrasi dan denda tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak. Jadi, tidak perlu dirisaukan apabila akumulasi pembayaran angsuran tersebut melebihi nilai PPh yang akan terutang pada akhir tahun pajak.
karena kelebihannya dapat ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan tanpa permohonan surat khusus. Perlu juga disampaikan, apabila membaca kembali ketentuan PMK 9/PMK03/2018 serta KEP 537/PJ tahun 2000, secara umum bahwa wajib pajak yang telah melakukan pembayaran angsuran dan tervalidasi dianggap telah menyepakati SPT. Dalam hal SPT tahunan PPh menyatakan rugi, baik lebih bayar atau nihil, besaran angsurannya adalah nihil, maka dapat diartikan wajib pajak tersebut tidak memiliki kewajiban angsuran tersebut kembali. Selain karena kerugian atau seimbangnya nilai pajak terutang dengan nilai akumulasi kredit pajak tertentu, SPT tahunan PPh bernilai nihil dapat dilaporkan oleh wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha yang penghasilannya seluruhnya telah dikenakan ketentuan PPh final. Oleh karenanya, wajib pajak yang penghasilannya semata-mata dari kegiatan pelayaran dalam negeri, pelayaran dan atau penerbangan luar negeri, jasa makro internasional di bidang produksi mainan anak-anak, pengalihan hak atau persewaan tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, sebagai agen penyalur penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, atau wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan pemerintahan nomor PP 55 tahun 2022 dapat dikecualikan dari kewajiban pembayaran angsuran ini.